dan juga harmonis. Baik, selamat malam, salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya dari kelompok 4 untuk ruang kolaborasi modul 2.3. Saya Wahyu Sugiarto dari SMA Negeri 2 Danau Sembulu dan rekan saya Pember Tamrin Manalu dari SMP Negeri 3 Seruyan Raya. Kami berdua tetap didampingi oleh pendamping kami, fasilitator yang luar biasa, Ibu Artiana, SPDM Link, yang selalu menemani kami dalam kegiatan ruang kolaborasi. Untuk tugas ruang kolaborasi tentang proses coaching, marilah kita simak berikut ini. Silakan. Oke, sudah siap Pak Wahyu ya? Oke, kita mulai. Selamat malam Pak Wahyu. Ya, selamat malam Pak Member. Nggih, ada apa nggih? Mohon maaf Pak, ada waktunya Pak untuk saat ini? Oh, ada. Kira-kira ada yang perlu saya bantu kira-kira Pak Member? Iya Pak, sebenarnya saya mau sharing permasalahan tentang siswa. Sebelumnya, sebaiknya sebelum-sebelumnya Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan saya tugas, dan saya juga sebagai Wakil Kepala Sekolah diingatkan supaya bisa mengingatkan peserta didik jangan ada lagi siswa yang terlambat ke sekolah Pak. Berkaitan dengan keterlambatan siswa, kira-kira nih Pak Member, alasan mereka terlambat tuh apa kira-kira? Begini Pak, selama ini anak ini terus-menerus kita ingatkan hadir tepat waktu di sekolah. Saya sudah terus-menerus mengingatkan mereka Pak di WA Group supaya hadir sebelum baris. Tetapi ada aja yang terlambat. Saya melihat beberapa di antara siswa ini kurangnya antusias mereka datang ke sekolah Pak. Karena ada mereka itu rasa-rasanya karena terpaksa begitu Pak. Oh gitu ya. Kira-kira nih yang membuat anak-anak itu terlambat itu sebenarnya apa sebenarnya mereka tuh? Sebenarnya menurut saya karena ada di antara siswa ini tidak termotivasi Pak. Ada datang ke sekolah, saya melihat ada di antara siswa ini udah berangkat dari rumah cepat Pak. Tetapi tidak langsung datang ke sekolah. Ini sudah sering saya tegur Pak, saya ingatkan. Kadang 1 hari, 2 hari dia bisa tepat waktu, tetapi besoknya kembali lagi dia terlambat. Gitu nggih. Kira-kira biasanya kalau di sekolah Pak Fember itu sebelum masuk kelas kan biasanya suruh baris kan? Nah, kira-kira nih ketika disuruh baris terlebih dahulu itu kira-kira proses untuk kumpul itu cepat atau lambat itu Pak? Saya melihat anak-anak ini sangat lambat Pak untuk berbaris. Terkadang saat mau baris Pak, mereka itu ada yang berdiri di depan kelas, ada yang bercerita aja di depan kelasnya, nggak langsung ke lapangan. Oh gitu. Terus kalau di sekolah Pak Fember sendiri itu untuk mengumpulkan mereka berbaris itu dengan cara apa itu? Saya memanggil mereka Pak, pakai mikrofon, langsung menyuruh mereka, menyuruh ketua kelasnya mengatur barisan masing-masing. Nah, kegiatannya itu kita memberikan amanat setiap pagi, begitu Pak. Oh, jadi mengarahkan ketua kelas gitu nggih, untuk meneruskan kegiatannya gitu. Jadi iya Pak. Nggak langsung jadi Pak Fember atau guru miket gitu misalkan gitu, enggak ya? Iya Pak, selain itu kalau ketua kelasnya tidak hadir diganti dengan pengurus kelas yang lain. Selain itu juga saya juga masih bingung Pak sampai sekarang apa yang saya lakukan. Pak Fember sudah membariskan mereka kira-kira dipandu oleh Pak Fember sendiri atau guru piket lain gitu misalkan? Sudah Pak, tapi itu kadang-kadang sih kami lakukan Pak. Oh gitu ya. Jadi masalahnya seperti itu. Jadi mereka terlambat itu kira-kira ada beberapa orang itu dalam setiap harinya?
Kalau biasa Pak, setiap hari itu ada 10 sampai 15 orang. Mereka baru datang pas siswa ada baris di lapangan, ada lagi pada saat siswa sudah di kelas Pak. Kayak itu nggih. Sampai segitunya nggih. Coba izinkan saya untuk bertanya nggih Pak. Selama ini Iya, Pak. kira-kira yang sudah dilakukan Pak Vember untuk antisipasi siswa yang terlambat ke sekolah tadi ada nggak kira-kira? Sudah ada nggak kira-kira antisipasinya? Saya selalu memberikan nasihat Pak untuk mengingatkan waktu, mengingat aturan sekolah supaya jangan terlambat. Itu Pak yang saya lakukan. Nah, kira-kira Pak Vember ini sudah menggali informasi kepada siswa belum? Kenapa mereka sampai terlambat? Terus sudah ada catatan atau jurnal untuk mencatat siswa itu yang terlambat itu sekian kali semacam itu ada nggak kira-kira Pak? Belum Pak, belum pernah saya catat. Saya juga menanyakan mereka apa alasannya itu terlambat itu, ya belum pernah Pak. Jarang lah dibilang seperti itu. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira nih, yang terlambat itu orangnya itu saja atau gantian gitu? Memang terlambatnya gantian gitu atau orangnya itu aja gitu? Yang saya lihat dan saya ketahui ya Pak ya, siswa yang terlambat itu sering itu saja sih Pak. Ya juga ya Pak ya, kenapa juga saya tidak kepikiran untuk mencatat mereka supaya saya juga lebih mudah untuk mengingatkan mereka ya Pak ya. Nah itu kan makanya pentingnya sebuah data pemantauan gitu nggih. Jadi untuk membahas antusiasme peserta didik selama mereka berbaris, apa yang perlu mereka lakukan gitu Pak. Selama ini mereka saya berikan motivasi, pencerahan, terkadang saya mengajarkan mereka peraturan baris berbaris, dan itu sih terus menerus Pak yang kami lakukan. Dari kegiatan yang dilakukan setiap hari yang kayak itu, kira-kira ada nggak siswa yang terlihat kalau dia tuh bosen gitu mendengarkan ceramah setiap hari gitu? Iya Pak, ada. Mereka setiap baris itu saja karena itu penyampaiannya itu saja guru piket berulang-ulang. Mereka sih ada sih yang bosan Pak. Nah, menurut Pak Vember nih, kalau mungkin mereka itu kan bosen kayak itu kan, kalau yang dibahas cuma itu saja, kira-kira ada nggak mereka untuk untuk menimbulkan antusiasme siswa tadi melakukan kegiatan-kegiatan inovasi yang nantinya bisa dilakukan ketika mereka tuh setelah berbaris itu apa yang dilakukan gitu, misalkan literasi atau storytelling, suruh bercerita, boleh bercerita melalui gambar, boleh melalui gerakan atau semacam itu. Kira-kira ada nggak kira-kira Pak? Iya ya Pak, ya betul juga itu supaya tidak monoton ya di barisan. Perlu juga Pak itu dilakukan menurut saya. Iya, jika saya boleh menyimpulkan masalah yang dihadapi oleh Pak Vember ini karena mungkin murid-murid ini bosan Pak, kan itu. Dan saat di barisan sehingga kurang antusias murid-murid tadi untuk berbaris, sehingga mereka dengan sengaja berangkatnya lebih lambat gitu daripada teman-temannya. Saya yakin Pak Vember bisa ini melakukan upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan biar peserta didik ini lebih antusias lagi untuk ke sekolah lagi, untuk lebih awal lagi. Itu saya kira bisa saja melihat setiap kali kegiatan-kegiatan Pak Vember selalu memunculkan kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu. Saya kira bisa. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, amin. Oke. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas ini, lalu kira-kira nih Pak Vember apa rencananya nih? Saya berencana mengusulkan untuk membuat suatu kegiatan setiap hari di sekolah Pak pada saat baris. Nanti teman-teman guru akan saya ajak di dalam gambaran pikiran saya sekarang ini. Pada hari Senin kan upacara. Nah pada hari Selasa kan guru piketnya guru bahasa Inggris. Saya minta untuk melakukan storytelling. Pada hari Rabu saya sebagai guru piket guru matematika. Nah di situ nanti saya akan mengajak mereka itu melakukan tanya jawab numerasi. Pada hari Kamis guru bahasa Indonesia itu melakukan literasi. Pada hari Jumat senam, dan pada hari Sabtu itu bisa dilakukan membersihkan lingkungan Pak. Itu sekarang yang ada dalam pikiran saya. Baik,
luar biasa nih apa yang sudah pikirkan oleh Pak Fember ini. Nah, sebelum diputuskan bagaimana rencananya Pak Fember kira-kira? Bagaimana rencana Pak? Saya yang pertama sebenarnya mengkomunikasikan rekan-rekan guru ya Pak ya. Itu harus mereka ketahui dulu. Dan kesepakatan nanti itu setelah sudah kami bisa simpulkan, nanti saya akan laporkan ke Bapak Kepala Sekolah. Baik. Tentunya sebelum melangkah itu, kan Pak Fember harus mempunyai data dulu ini. Kira-kira siswa yang sering terlambat itu siapa? Jangan sampai nanti siswa yang nggak terlambat pun menjadi kena hukuman atau kena konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dilakukan Bapak Ibu guru tadi. Seharusnya ya nanti kira-kira bagaimana nanti mendata murid-murid tadi, bagaimana kira-kira? Kalau di dalam pikiran saya ini sekarang Pak, saya akan menuliskan di buku piket, yang menuliskan alasannya kenapa terlambat, dan nanti itu akan saya komunikasikan dengan orang tuanya juga Pak. Ya mantap itu. Itu sudah merupakan solusi Pak Fember. Jadi koordinasi dengan guru sudah ada, koordinasi dengan orang tua. Nah, itu tepat sekali apa yang akan dilakukan oleh Pak Fember tadi. Saya setuju Pak. Dilakukan saja Pak, itu bagus itu. Syukurlah Pak, terima kasih. Jadi sekarang saya sudah merasa lega Pak. Saya juga bersyukur nih. Akhirnya kan Pak Fember juga lega. Taruh dari yang Pak Fember rencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan, kira-kira adakah batasan deadline waktunya kira-kira? Iya Pak, kalau menurut saya mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi Pak, dan akan mengajak rekan-rekan ini, rekan-rekan guru, dan hasilnya akan saya langsung laporkan ke Bapak Kepala Sekolah, dan minggu ini akan saya usahakan untuk melaporkannya ke Bapak Kepala Sekolah. Oke. Itu kalau itu kan rencana Pak Fember nih. Itu kan rencana Pak Fember saja ini masih ini. Kira-kira nih apa kira-kira dukungan yang dibutuhkan oleh Pak Fember untuk melakukan komitmen tadi? Terkait dengan itu, saya akan berusaha mengkomunikasikan dengan rekan-rekan guru piket Pak ya. Nah, kemudian bisa nanti komunikasikan juga dengan Bapak Kepala Sekolah dan termasuk juga kepada orang tuanya Pak, orang tua siswa. Oke. Rencana bagus ini Pak Fember. Saya berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan Pak Fember tadi bisa terlaksana sehingga muncullah suasana yang membahagiakan di dalam proses belajar mengajar tadi. Amin. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega, sehingga nanti kita bisa menjadi guru yang memberikan teladan yang baik untuk murid kita Pak.